Ya kira-kira seperti itu, keangkuhan, kesombongan, tipu daya segala macam pada akhirnya akan hilang atau hapus dengan kejujuran, kepasrahan, dan kekuasaan Allah. Itu ide simpelnya barangkali Bang. Nah tinggal melanjutkannya, tinggal dibuat outline. Dari mulai pertama bagaimana mengenalkan sosok camat kah, tupoksinya kah, kemudian tentang kekayaan daerahnya, kemudian bagaimana tentang bupatinya, para pemodal yang memodali bupati sehingga dia mengatur sekian banyak keputusan dan kebijakan. Kemudian bagaimana nih supaya manis? Bikinlah cerita tentang percintaannya. Kalau memang dia seorang suami, bagaimana dia di hadapan the other woman supaya nilai sastranya tidak hilang gitu. Artinya yang menarik dari buku ini ada gitu. Karena yang menarik itu biasanya ada satu, tentang percintaan, kedua perebutan harta, ketiga tentang idealisme yang tata nilai ya, agama yang itu barangkali tiga ini yang membuat buku itu karena ya bisa dinilai punya plus poinnya. Kalau misalkan cuma menceritakan pengalaman saja kemudian tidak ada klimaksnya juga orang berpikir semua orang punya pengalaman, ya kan? Tapi ketika pengalaman yang klimaks bahwa dia sanggup melawan keangkuhan penguasa dalam hal ini bupati dengan tetap teguh sehingga bisa membongkar semua skenario yang dijalankan bupati dan para pengikutnya sehingga mengkriminalisasikan dia, tapi di sidang ternyata dia berhasil membuktikan kalau dia tidak bersalah. Nah yang seperti ini kan barangkali idenya dulu Bang, tinggal bagaimana membuat outline-nya dari bab 1 sampai bab 40 yang kita buat misalkan gitu. Jadi dari ide, kemudian ide itu kita tuangkan ke dalam outline ya? Ya, ringkasan cerita atau PowerPoint dulu, dan outline-nya. Oke. Satu hal yang menarik saya perhatikan juga dari Mas Rian ini, dari novel-novelnya yang disampaikan tadi, hampir semua saya perhatikan ada nilai-nilai di situ, ada nilai-nilai yang ingin disampaikan, ada idealis-idealis yang ingin disampaikan. Artinya novel Mas Rian ini bisa menghapus pemikiran orang kalau novel itu tidak ada nilainya, novel itu hanya hiburan. Ternyata saya menangkap banyak hal. Saya dulu pernah Mas, saya mendapat saran dari orang yang lebih senior atau lebih tua dari kita mengatakan jangan terlalu banyak baca novel, habis waktunya katanya. Apalagi novel yang bersambung-sambung itu. Jadi kerja kita baca-baca terus tapi ini fiksi katanya. Tetapi setelah saya menyimak apa yang disampaikan Mas Rian tadi, sebenarnya sungguh luar biasa. Ada nilai-nilai yang disampaikan di dalam novelnya tersebut. Ini mungkin tergantung juga kepada pengarang atau penulisnya ini Mas ya? Ya bisa jadi kan memang kalau sudah menjadi hiburan atau tontonan itu memang kadang-kadang kita diikat yang namanya market. Oke. Ya, siapapun itu sinias film, novelis, cerpenis atau apapun itu dia akan berpikir market. Kalau buat saja idealis-idealis saja kemudian tidak laku juga kan ya mungkin berpikirnya akan rugi. Tapi kalau saya kan tidak seperti itu. Mungkin karena saya masih jadi pegawai. Oke. Ya, jadi saya selalu berpikir kalau sekedar menulis hanya untuk hiburan, ya rasanya nggak beda dengan penulis-penulis yang lain. Tapi ketika menulis, tapi kita juga memberikan pembelajaran, memberikan value, nilai baik, yang positif. Ya, mungkin itu yang akan menjadi kebanggaan. Jadi suatu saat ketika orang sudah melupakan kita, tapi menemukan bukunya, minimal mereka akan ingat bahwa saya pernah menyampaikan gagasan bahwa kebaikan itu bisa berangkat dari seonggok sajadah lipat. Ya, atau kebaikan itu bisa berangkat dari janji seorang anak kepada ibunya. Juga dia akan terus berpegang teguh untuk tetap idealis, memberi yang terbaik, bekerja yang baik, yang seperti itu barangkali. Dan ini memang tidak semua penulis mengiyakan, karena kalau sudah berbicara periuk nasi, mereka akan berpikir yang penting laku. Makanya mungkin dulu kita kenal yang namanya tidak menyebut judul novel ya, tapi yang jelas ada cerita tentang persilatan, cerita tentang apa yang notabene isinya full khayal dan kadang-kadang malah tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau novel saya memang lebih banyak 60 atau 70%-nya khayal. Tapi khayalannya itu adalah khayalan tentang kehidupan nyata, bukan alien, bukan perseteruan antara
kucing dan anjing yang barangkali aneh gitu dalam penyampaian. Tapi kalau misalkan persetujuan antara bupati dan camat, camat dengan pemborong atau anggota dewan dengan audiensnya, yang saya pikir itu up to date sampai kapanpun juga kalau misalkan negara ini masih mengadopsi demokrasi dan masih ada hal-hal tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, permasalahan dan konfliknya akan selalu ada gitu. Sepakat Mas. Kebetulan saya pernah mendengar podcastnya si Bang Helmi Yahya. Dia mengatakan begini, kita ini harus lebih kurangnya ya, kita ini harus memberi manfaat. Dia cukup prihatin dengan melihat perkembangan media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Yang marketnya yang tinggi adalah prank misalnya. Padahal prank itu nilainya tidak ada sama sekali untuk mendidik. Tetapi ya itulah yang disukai orang, makanya banyak orang YouTuber yang larinya adalah bagaimana membuat prank yang view-nya tinggi, berbeda dengan yang edukasi yang kurang diminati. Nah, ini kembali lagi cerita ke yang Mas sampaikan bahwa dari mana kita melihatnya masalah market ini. Apakah kita melihat market seutuhnya adalah keuntungan atau market dan nilai seperti yang Mas sampaikan tadi, ada nilai di situ, dan beruntungnya Mas Rian juga punya pekerjaan sendiri, jadi tidak menggantungkan kepada market dari buku itu saja untuk kehidupannya sehari-hari karena sudah punya. Begitu juga dengan Mang Layang Motivator itu Mas. Pada awalnya saya juga sering ngajar di Bintek, DPR, di ASN dan lain segala macamnya. Tetapi kadang-kadang ada satu sisi yang saya lihat saya tidak bisa memberi manfaat. Di Mang Layang Motivator ini dengan menggali potensi seperti yang Mas ini bisa share pengalaman, saya rasa itu suatu manfaat yang akan bisa dimanfaatkan oleh penonton, dan Mas sendiri juga memberikan manfaat dan dapat istilahnya mungkin pahala sepanjang masa jika masih dipergunakan oleh orang lain. Nah, kita kembali ke novel Mas. Tadi udah agak keluar sedikit. Tentunya dalam novel ada tokoh utama. Seperti yang Mas sampaikan tadi, ada tokoh utama dalam novel. Apa yang harus kita lakukan supaya karakter tokoh utama itu terlihat mempunyai karakter yang kuat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca, ingin mengetahui habis ini dia ngapain, habis ini dia ngapain, habis ini dia ngapain. Itu gimana menurut Mas? Baik, makasih Bang. Ini yang saya buat, nggak kelihatan karena ada tiang. Judulnya Sirat. Itu Sirat. Oke. Ya, Sirat. Karakter yang saya bangun di situ kan tentang seorang anggota dewan yang maaf dalam tanda kutip stereotipnya mereka itu kan yang penting jatahnya ada, semua masalah setelah selesaikan gitu. Nah itu saya gagas di novel itu bahwa latar belakang seseorang sebetulnya akan mempengaruhi seseorang itu di masa depan. Walaupun dia tercebur di lumpur, tercebur di comberan, air kotor, ketika dia awalnya itu baik, cepat atau lambat dia akan bisa menjadi baik lagi. Nah, karakter yang tegas seperti itu, yang kuat seperti itu yang saya tokohkan di Muhammad Faizullah waktu itu ya, Muhammad Al-Farid, tokoh di Sirat itu, yang ingin menyampaikan bahwa pada akhirnya Allah akan mengambil kembali mereka yang pernah bertahmid, bertahlil, dan berzikir kepadanya gitu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa karakter tokoh itu akan terlihat kuat ketika kita sudah membuat outline-nya dari novel tersebut. Nah, dari mulai bab pertama pengenalan dengan yang terakhir itu, kita ingin jadikan apa novel ini? Jadikan apa ini tokoh ini? Apakah jadi protagonis, jadi antagonis, atau yang protagonis kemudian sesat jadi antagonis karena memang tuntutan cerita, waktu, dan segala macam, kemudian harus kembali lagi. Nah, ini yang akan membuat konsistensi dari si tokoh yang kita ciptakan. Nah, itu kalau misalkan kita mengambil tokoh imajiner ya. Halnya seperti kalau misalkan kita mengambil tokoh diri kita sendiri, seperti kalau kita membaca Laskar Pelangi, Endeso, Sang Pemimpi, segala macam, itu kan menunjukkan bagaimana seorang Haikal atau Andre Hirata ingin menyampaikan misi hidupnya, tentang bagaimana dia berjalan di kesusahan untuk tetap bekerja, kemudian sekolah,
sampai ke luar negeri dan segala macam, itu juga konsistensi yang dia bangun. Hanya itu lebih mudahnya apa? Karena dia menggambarkan dirinya. Sehingga tidak perlu hayal lebih banyak tentang karakter. Yang dia gali justru bagaimana momen-momen si karakter itu memenuhi lembar demi lembar. Ini yang barangkali tidak mudah. Bagaimana seorang Haikal atau Ical ya waktu itu harus bekerja, bersekolah, tapi juga hatinya tertarik pada seorang Meme dengan jari lentiknya gitu. Yang kita lihat di Laskar Pelangi itu. Tapi itu konsisten sampai dengan di ujung End of the Story itu dia tetap mencari tokoh si itu. Nah ini juga yang bumbu-bumbu yang coba Andre Hirata sampaikan. Nah, kalau saya pribadi seorang birokrat, saya akan menciptakan bahwa bumbu-bumbu yang bagus dengan nilai yang baik bagi saya, seorang penulis yang juga birokrat, adalah tentang ilmu-ilmu birokrat. Bagaimana seorang camat mengambil keputusan yang tidak menyalahi aturan, tapi dia tetap berpegang teguh pada nuraninya dan peduli pada rakyat. Salah satu frase yang terdapat di Sajadah Lipat Pak Camat ketika camat ini diberikan arahan perintah untuk mengosongkan wilayah tertentu di kecamatannya untuk dijadikan resort, dia mendebat satu hal, bagaimana saya harus memindahkan seekor burung ketika sangkar yang barunya belum ada. Oh iya benar. Betul. Ya, jadi seorang camat menyuarakan isi hatinya dengan lugas, santai, tapi juga menampar seorang penguasa. Kalau cuma sekedar gusur, maaf ya, kayak kemarin di Jakarta, akuarium digusur, kemudian tempatnya mau dikemanakan, masyarakatnya nggak tahu, dengan alasan, misal ini dalam tokoh, tanpa harus menyampaikan yang cerita nyata ya. Dalam tokoh, misalnya, yang penting itu kan tanah negara dan segala macam. Betul, tapi yang kita gusur ini manusia. Yang punya kehidupan, yang memiliki hak untuk hidup layak dan segala macam. Kalau cuma sekedar menggusur, tidak memberikan lokasi berikutnya, mau kayak gimana? Nah, memang sih dalam novel itu disebutkan ada lahan pengganti dan segala macam, tapi nilainya kan kecil dibandingkan tanah yang digusur. Nah, karena camat ini konsisten dan segala macam dicintai oleh rakyatnya, sehingga bagaimana caranya supaya mendongkel camat ini ya dengan dikriminalisasi. Nah, ini konsistensi tokoh yang ingin saya bangun, bahwa camat ini teguh dari awal sampai akhir, walaupun dia sempat tergoda dengan perempuan ciptaan penguasa, menggoda dan segala macam, tapi dia tetap kembali bahwa dia konsisten kalau masalah tugas, masalah pribadi. Nah itu Bang. Iya, menarik Mas. Tadi saya coba tarik garisnya dari yang Mas sampaikan. Ada ide ya dari awalnya untuk seorang penulis pemula ini, kita bercerita untuk seorang penulis pemula, ada ide, kemudian ide ini dibuatkan outline-nya Mas ya. Dibuatkan outline, kemudian dimunculkan karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam novel yang akan kita tulis. Kemudian dari karakter tokoh itu, salah satu yang terpenting yang harus dijaga adalah konsistensi karakter dari tokoh itu sendiri ya Mas ya? Betul ya? Betul. Jangan sampai kemudian, karakter yang kita ciptakan ini misalkan seorang camat, lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, lahir dari perut Bumi Manglayang. Kita tahu karakter yang dibentuk oleh Bumi Manglayang itu Hartabrata. Nah, tiba-tiba kemudian camatnya itu berdusta atau jadi pendusta dan segala macam, itu sudah melenceng. Jadi nilai indah atau nilai bagus dari seorang camat yang akan ditampilkan gugur. Ya, kecuali saya tidak menyebut bahwa dia lulusan STPDN, silakan aja. Tapi kalau saya menulis STPDN, kemudian saya tuangkan karakternya jadi pembelot, jadi pendusta, pencuri, perampok, saya mencelakai alma mater saya sendiri, saya nggak mau seperti itu. Setidaknya ada institusi yang saya pertaruhkan di situ. Ini konsistensi yang saya bangun di novel Sajadah Lipat Pak Camat. Sebetulnya orang bebas dengan novelnya, dia bisa berteori apapun, seorang dokter, seorang guru, seorang apalah itu. Tapi kalau saya berpikir tentang novel yang berangkat dari dunia birokrasi, selayaknya dia harus kembali ke basicnya, birokrasi mana yang akan dia bawa. Kebetulan saya lulusan Perut Manglayang, Lembah Manglayang, saya sampaikan bahwa Lembah Manglayang itu penuh dengan idealisme. Apapun terjadi di lapangan ketika orang berubah, itu hanya gosokan sesaat di usianya. Entah ketika dia menjelang pensiun apakah kembali lagi atau tidak. Saya sih selalu berharap bahwa mereka akan kembali pada idealisme dari para pengasuh yang sudah diajarkan kita semua tentang Hartabrata. Itu aja Bang. Iya.
Ini ada satu hal yang menarik juga yang saya relevansikan dengan tulisan ilmiah, ada mirip-miripnya ini. Di saat kita harus konsistensi, fokus kepada karakternya, sehingga kalau di ilmiah ini tidak melebar masalahnya kemana-mana. Nah, di konsistensinya ini Mas, kan tadi kita punya karakter tokoh, kemudian ada konsistensi kan. Bagaimana kita menjaga tulisan kita, alur ceritanya itu dari awal sampai akhir, kita bisa mempertahankan konsistensi karakter ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga itu, Mas? Nah, setelah membuat outline atau sub-sub judul lah kalau misalkan di novel. Nah, sub-sub judul itu kita pengen membahas apa? Seperti di Sajadah Lipat Pak Camat itu sub-sub judulnya dari mulai perkenalan, misalkan dia menyampaikan bagaimana tentang keindahan kecamatan yang dia pimpin, kemudian juga dia menceritakan tupoksinya, kemudian di judul berikutnya mulai ada pertentangan atau masalah ketika dia dihadapkan pada amanah bupati, pembebasan lahan, tentang rencana akan pengembangan wilayah menjadi hotel, resort, dan segala macam. Tapi di satu sisi dia juga mendapati bagaimana kondisi rakyatnya yang atau masyarakatnya ketika tergusur nanti harus jadi apa ketika lahan pertanian mereka menjadi resort, apa yang mereka bisa lakukan. Bergabung di dunia hotel, pariwisata nggak mungkin. Paling banter dia akan menjadi OB atau menjadi pembantu tukang kebun dan sejenisnya. Sedangkan yang seperti itu, kemungkinan untuk lebih maju ke depannya mungkin boleh dikatakan agak sulit dibandingkan kalau dia jadi petani yang sukses. Nah, ini yang membuat apa istilahnya, pertentangan batin. Nah, konsistensinya ini akan saya penulis itu harus diterangkan di setiap subnya, subjudulnya ini. Dilema di masa lalu, pertentangannya dengan penguasa, kemudian godaannya tentang materi dan segala macam, sehingga ambil keputusan bahwa dia tetap menentang rencana pemungkaran wilayahnya menjadi resort, misalkan seperti itu, Bang. Jadi subjudul itu akan membantu. Oh, jadi alat kontrolnya untuk konsistensi ini salah satunya subjudul ya, menjadikan alat kontrol karakter. Oke, kemudian sudah hampir 1 jam juga kita ini, Mas. Nggak terasa ya? Berbicara tentang alur cerita ini, alur cerita kita dalam menulisnya apa dibiarkan mengalir begitu saja atau mungkin ada pakem-pakem atau aturan yang mesti kita pedomani, Mas? Ya, dalam menulis cerita, novel kah, fiksi, cerpen kah, atau cerbung, itu ada istilahnya pakemnya itu awalan, kemudian menaik, klimaks, dan akhiran. Sama seperti kita berolahraga kan ada pemanasan dulu, kemudian olahraga intinya, dan kemudian relaksasi pendinginan. Sama di novel seperti itu, hanya tinggal bagaimana si penulis ini akan menggambarkan novelnya. Apakah perlu klimaks di awal, atau klimaks di akhir, atau di tengah-tengah. Nah, novel Sajadah Lipat Pak Camat ini saya bikin klimaks di awal. Bagaimana seorang camat harus ditemukan dalam keadaan tidak berbusana di sebuah hotel, di sampingnya mayat seorang perempuan yang kemudian digerebek, dinyatakan bahwa dia melaksanakan pesta terlarang dan dituduh sebagai pembunuhan berencana. Nah, itu langsung kalau misalkan film itu langsung istilahnya menjerit dan segala macam. Nah, kemudian diinterogasi dengan segala macam tempat fisik lah dalam novel itu. Ini klimaksnya sudah saya munculkan di awal. Nah, kemudian pembaca udah terbawa dulu, kemudian dia akan melihat apa sih sebetulnya kok tiba-tiba camat langsung seperti itu. Dan memang itu yang ingin saya sampaikan, bahwa trik penulisan seseorang beda-beda. Tapi itu harus ada awalan, ada klimaks, dan ada akhir. Terserah mau klimaksnya mau ditaruh di mana gitu. Di depan, di akhir, atau tengah gitu, Bang. Iya. Jadi memang ada pakemnya ya, ada alurnya, awalan, setelah itu boleh naik ataupun klimaks, dan ada akhir. Jadi tidak bisa mengalir begitu saja kemana arahnya ya. Tetap walaupun mengalir, tetap ada pakem yang harus diikuti ya, Mas. Ya, kita jangan terpesona dengan sinetron di televisi yang kemudian jadi episode season 1 sampai season 5 gitu. Iya. Ya, yang kayak gitu sebetulnya karena value seharian.
Mungkin saja tentang ya sekarang musim corona dia masukkan, tentang puasa. Nah, kalau misalkan dalam novel kita konsistensinya harus jelas. Kita akan membahas tentang apa? Birokrasi kah, budaya kah, tentang thriller atau tentang horor. Nah, kita akan bikin klimaksnya di mana? Di awal, di tengah, di akhir, atau di tiap saat ada klimaksnya sehingga membuat pembaca selalu apa istilahnya? Terhipnotis itu terus sampai menyelesaikan akhir. Tapi kemudian kalau dibuat psikologi ini akan jadi jenuh dan bosan. Makanya di novel, walaupun saya membuat trilogi, Takbir-Takbir Cinta, Kereta di Awal Sawal, dan Kedukap Ibu di Sisi Baitullah adalah trilogi. Tapi setiap buku itu memiliki bukan karakter, memiliki ide besarnya atau selera poinnya berbeda-beda. Kalau Takbir-Takbir Cinta itu bagaimana seorang PNS yang berjuang dari mulai nol untuk bisa mencapai tujuannya untuk menghajikan orang tua. Nah, yang kedua itu bagaimana kendalanya untuk berhaji itu ketika dia dihadapkan pada masalah keluarga. Kemudian yang terakhir itu klimaks atau judul terakhir dari trilogi itu apa goal yang tercapai, tapi itu tadi dengan tidak melupakan episode pertama, episode keduanya. Nah, trilogi ini ya lumayan menarik juga karena Kereta di Awal Sawal itu ada sekitar 3 atau 4 itu mahasiswa psikologi yang membuat skripsinya tentang novel ini. Oh ya, sangat luar biasa. Tadi ada yang sampai ke Malaysia, kemudian ke skripsi dari Ginanjar, sekarang ke skripsi. Luar biasa sekali nih Mas Rian ini. Betul. Satu lagi yang Takbir-Takbir Cinta itu saking ininya barangkali pembaca itu trilogi itu sampai dia bikin lagu judulnya Takbir Cinta, dan dia sempat rekaman juga hanya karena satu lain hal album itu tidak jadi beredar. Ya kalau saya dengar penyanyinya meninggal. Kedukap Ibu di Sisi Baitullah ini sudah sempat dilamar oleh produser film. 1 tahun launching itu datang ke rumah satu dan hal mungkin karena memang ini kan diterbitkan oleh 3 serangkai sehingga hak segala macam peralihan bentuknya mereka yang punya, mungkin tidak deal di harga atau apa, saya kurang paham sehingga tidak berhasil dijadikan film. Tapi saya tetap berpikir bahwa itu vitamin untuk saya tetap terus menulis. Kemudian Mas, menarik ya, luar biasa, ternyata banyak hal-hal yang saya tidak tahu dengan karya Mas Rian ini. Saya ingin kembali ke novelnya. Tentunya novel ini identik yang namanya novel, di situ kalimatnya adalah kalimat-kalimat dialog. Nah, bagaimana caranya untuk membuat dialog-dialog yang menarik bagi pembaca, Mas? Silakan. Baik, ini agak sulit dijelaskan ya, karena memang dialog yang menarik itu seperti yang saya bilang tadi, terdiri dari frase-frase indah yang kita dapat, yang kita seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Saya terkagum-kagum mendengarnya. Jadi kalau kita membaca karyanya Andrea Hirata, kita selalu dikenalkan bahwa hidup ini jangan menyerah, ya kan? Nah, kalau kita membaca novel-novelnya Kang Abi, kita selalu berpikir bahwa hidup ini ada Tuhan, jangan semena-mena. Nah, kalau kita membaca cerita-cerita novel yang lain lagi, ya mungkin ceritanya lain lagi. Nah, karena saya ini birokrat, kadang-kadang ide-ide dasarnya adalah bagaimana wejangan-wejangan pimpinan yang saya pikir mungkin bagus. Jangan menyerah, badai pasti berlalu, dan segala macam itu tetap ada. Hanya frase-frase supaya enak dibaca. Kembali lagi Mas, Bang, maaf, itu ke konsistensi tokoh dan alur ceritanya mau kayak gimana. Kalau misalnya ceritanya udah tentang harta atau percintaan, nggak lucu juga kalau tiba-tiba kita selingin lawakan di situ, walaupun di novel ataupun di film-film, di sinetron ada juga romantisme dengan gaya lawak gitu. Tapi saya tidak begitu mengerti trik yang seperti itu. Saya ingin menciptakan kalau lagi sadu ya sadu, kalimatnya kira-kira yang frasenya yang kira-kira sampai ke hati, sampai ke pikiran, sehingga pembaca itu seolah-olah di bawah, ayo ini sedang lagi romantis gitu. Atau kalau lagi marah ya memang kalimatnya harus makian yang saya tulis di situ. Bagaimana seorang tokoh memaki atau seorang lain memaki tokohnya gitu. Itu Bang, barangkali yang supaya kelihatan lebih enak itu. Memang perlu latihan sih ya.